Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di sini sebelumnya. Kalau pertanyaannya demikian, bagaimana meramu dua genre itu tuh sebenarnya kalau ngomongin genre subgenre itu adalah dua yang menurut saya paling susah. Komedi, horor itu termasuk yang susah. Maka meramunya juga perlu teknik, perlu berkomunikasi dengan nggak cuma dengan kru, nggak cuma dengan penulis, tapi juga dengan pemain-pemain kita yang ada di sini. Itu gimana mereka akan merespon kejadian horornya itu menjadi komedi, komedinya menjadi horor, dibolak-balik. Gimana ya, momentum apa yang bisa kita lakukan. Nah, bahkan sejak reading lalu kemudian masuk ke shooting days di lapangan, kami semua selalu berkomunikasi soal itu. Itu sih kira-kira. Karakter-karakter dari film ini kan punya banyak layer ternyata dan punya proses pendewasaannya masing-masing tuh Mas. Nah ini gimana Mas waktu pada saat ngobrol ke teman-teman cast untuk membedah karakternya dari yang diperankan masing-masing sama mereka Mas? Kayak karakter Nisa kan menarik banget Mas di sini, silakan. Betul, kalau ngomongin tiap karakter yang punya layernya masing-masing, kalau karakter kan pasti kita punya ini ya, punya core-nya gitu, punya basicnya gitu. Lalu mereka lah yang membantu kami, membantu penceritanya untuk membuat ketebalan dan ketipisan karakter mereka masing-masing. Kayak Nisa itu kemudian gimana ya, Nisa kita bikin jadi nggak takut hantu tapi dia excited sama hantu gitu kan, itu menjadi tawaran yang menarik untuk karakternya dia gitu. Sementara Dodit dan Angga gitu, Dodit yang mana sih? Ini yang kanan Mas, Dodit yang sebelah Wafi. Mereka juga kita berikan kita berdiskusi soal bagaimana kalau kakak beradik, terutama yang kembar tapi nggak identik itu berseteru soal jalan hidup gitu. Iya. Nah itu lalu kemudian mereka aplikasikan begitu juga dengan Noven Novian, dengan Ogi Rengga dan yang lainnya. Iya itu dia. Siap. Tapi memang tadi banyak ini yang masih menariknya adalah saat lagi adegannya horor katanya dibikinin komedi. Nah ini emang udah dikonsepin gitu agar kita juga nggak takut kayak gimana sih Mas, boleh diceritakan? Sebenarnya kalau basicnya kita mau bikin film horor yang ringan gitu, yang kita semua bisa menikmati gitu. Tapi kemudian karakter-karakter kita, kalau kita membayangkan kalau kita dulu masa sekolah, masa SMP gitu, kalau lagi tertarik sama hantu, terus kemudian malah banyak kejadian tololnya kan, kejadian bodohnya gitu. Nah itu yang coba kita ciptakan ulang gitu di film ini. Oke, itu dia, tepuk tangan dong. Senin kalau nggak salah di Minggu ya, Sabtu dan Minggu ya. Iya. Ada di Bogor, Bandung, Tasik, Garut, Sidoarjo, Semarang, dan Garut udah belum tadi? Oh, Garut udah, sama kemana lagi? Ya mungkin 1-2 lagi ya nanti kita. Medan juga Medan juga, disamper ya. ya. Yes, itu dia. Jadi akan keliling beberapa kota dan kita sama-sama sampai di 22 Januari nanti kita support terus di kota-kota lainnya juga ya. Siap. Dan kayak kembaran ini nggak boleh dilepas, harus selalu nempel ya Pak. Harus itu lihat nih. Kasih lihat dong. Nah, dua. Gila. Ini tangannya kayak cicak tau gak? Satu hitam, satu putih dah. Oke, kita berikan kesempatan ke teman-teman media untuk ngobrol ya. Silakan yang mau bertanya. Ada dari depan, ada dari, dari belakang dulu ya. The publicist akan membantu. Boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya. Silakan. Cameo itu sebenarnya kan karena mereka juga orang yang selalu kita lihat di real life-nya punya kegiatan kan, punya banyak banyak singgungan sama masyarakat gitu. Nah, tapi kemudian yang membuat kami rasanya itu mereka bisa tepat kalau dikasih peran itu karena appearance-nya mereka di sosial medianya mereka itu tuh lucu gitu. Kayak misalnya Tante Erni selalu ngerespon followersnya dengan cara-caranya dia gitu. Kok bisa tahu Instagram Tante Erni? Stalking ya? Nah itu setelah saya ngobrol dengan Oki Rengga, dia langsung menanyakan Tante Erni gitu. Oke. Gitu. Terus kemudian si Eri Pras karena kalau dia di Instagramnya bukan ngerespon ya, video-video itu tone suaranya lucu gitu. Dia ekspresinya nggak besar tapi lucu gitu. Nah itu menurut kami ini lucu nih kalau kita ajak ikut main di sini ya. Yes. Itu sih kira-kira. Siap, terima kasih Mas Fajar. Donit dan Makasih pertanyaan Mbak Asoy gitu. Asoy akhirnya ngomong gitu. Jadi saya mempelajari dukun-dukun di desa itu memang sopan, santai gitu. Tapi ini kan film dan di film selalu ada coach acting. Coach acting mintanya
gestur-gestur. Jadi semua itu ada koreonya, Mbak. Dan saya juga nyari koreo ngawur sendiri gitu. Awalnya saya nonton Pak Tejo, Mbah Sujiwo Tejo gitu. Kalau jadi Mbah Tejo pas waktu di film lain jadi dukun tuh kayak nggak bisa saya, karena itu terlalu ngeri Bang Oki. Terlalu sakti gitu, dukun sakti no. Akhirnya saya belajar nonton referensi lain, misal Pak Andre Taulani di film lain gitu. Oh ini akhirnya menemukan titik tengah Ki Mangun seperti itu. Itu atas izin Pak Fajar. Pak, nopek dukun nih piye? Terserahmu Pak. Jadinya seperti itu. Itu Mbak. Saya dikasih kebebasan dan kepercayaan kepada pemainnya ya. Iya, Mas Nope. Tepuk tangan dong buat Mas Nope. Terima kasih buat teman-teman media yang belum sempat bertanya di momen ini, nanti akan ada kesempatan sudah hadir. Ini proyek awalnya datang dari timnya Fajar. Ya. Karena saya sempat ngobrol bahwa saya pengen bikin komedi horor yang beda, yang sesuatu yang unik. Lalu dari tim Fajar dan teman-teman dari Jogja keluar konsep yang menurut saya cukup bagus. Nah, dari situ kita mulai develop. Jadi benar-benar ini film kita bikin buat fun, Ya. nggak perlu pikir banyak, tapi ketawa ya mungkin banyak sekali film horor lain, tapi kita pengen sesuatu yang unik lah. Dicampur ya ada kembaran, jadi itu sih. Ya, menemukan kembarannya berapa lama Pak? Boleh tahu? Siapa dulu yang ditemukan? Angganya dulu atau Doditnya dulu Pak? Jar. Mas Fajar, boleh kebantu. Gimana menemukannya siapa dulu? Dodit dulu apa Angga Yunanda dulu Mas? Kembarnya tuh siapa dulu yang ditemukan? Kalau dia ditemuin udah lama ya? Tahun 1800 berapa? bukan Arthur Thomas. Kalau Dodit emang ketemunya pas kita lagi mau mulai syuting, kasihan dia ngeliatin gini. Mau ikut syuting gak deh? Sekali ada. Harapannya funnya menular ya Pak ke penonton di Indonesia di momen-momen sekarang ya Mas Udin ya. Siap, terima kasih. Pak Sunar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Iswarawati, di sini berperan sebagai Mbak Siem yang menakutkan, tapi sebetulnya enggak. Di adegan itu saya jadi Mbak Siem muda, Mbak Siem pemarah, dan jadi hantu. Saya mau ceritakan sedikit mengenai make up saya ini yang sebulan baru hilang. oke. Iya. Jadi Ini sebenarnya masih pakai make up ya. Masih pakai. ini betul-betul pengalaman saya pertama pakai make up yang pakai di tempel-tempel itu apa karet. Iya, terus pakai ini disemprot cat kepala, disemprot cat gigi saya, disemprot cat ini kuku saya ini baru hilang ini. Jadi sebulan baru hilang. Jadi tapi asik banget dan seru saya main di sini ini. Yes. Iya, pengalaman pertama jadi hantu yang menakutkan. Biasanya make upnya nggak begitu, cuma di hitam-hitam sedikit gitu. Iya. Di sini betul-betul make upnya. Keren, tepuk tangan dong totalitas.